Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 17 ayat 15 dan 16. Demikianlah sabda Tuhan. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Tema renungan saat ini adalah langkah iman dan rasa syukur. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Tuhan Yesus, keberadaan orang yang sakit kusta sangatlah memprihatinkan. Mereka adalah orang-orang yang menderita secara fisik, psikologis, dan spiritual. Secara fisik, sebab kusta adalah penyakit kulit yang gatal dan menjalar ke seluruh tubuh mereka. Secara psikologis, sebab orang yang berpenyakit kusta harus dijauhkan dari keluarga dan lingkungan masyarakat. Mereka harus hidup terasing di tempat lain. Secara spiritual, sebab pada saat itu orang yang menganggap sakit kusta sebagai kutuk dari Tuhan yang diakibatkan oleh dosa-dosa yang mereka perbuat. Orang-orang seperti inilah yang suatu saat datang meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Mereka ada 10 orang dan setidaknya 1 di antara mereka adalah orang Samaria. Mereka hanya bisa berteriak kepada Tuhan Yesus dari jarak jauh, dikarenakan mereka tidak boleh berdekatan dengan orang yang tahir, seperti halnya Tuhan Yesus. Menanggapi hal ini, Tuhan Yesus pun berkata, agar mereka pergi kepada imam-imam untuk menunjukkan bahwa mereka telah sembuh, sehingga mereka dikembalikan pada masyarakat. Mereka percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, dan ketika mereka di tengah jalan, mereka pun akhirnya sembuh. Salah satu dari mereka, yakni orang Samaria, kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucapkan syukur kepadanya atas kesembuhan yang telah dialaminya. Hal ini membuat Tuhan Yesus heran dan mempertanyakan yang 9 orang lagi yang juga sama-sama mengalami kesembuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dari kisah 10 orang yang sakit kusta ini kita bisa belajar 2 hal, yaitu yang pertama, iman. Ke-10 orang kusta ini adalah orang yang punya iman yang besar. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka agar pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam, sebenarnya mereka belum memperoleh kesembuhan, tetapi ketika mereka percaya dan taat pada perkataan Yesus, mereka mengalami mukjizat. Ketika mereka sedang di tengah perjalanan, mereka sembuh. Ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya iman dan ketaatan untuk bisa mengalami kuasa Tuhan. Kita tidak boleh hanya pasif menunggu terjadinya mukjizat. Kita harus berani mengambil langkah iman
sehingga kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua yaitu ucapan syukur. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tetapi hanya 1 orang yang kembali kepadanya untuk mengucap syukur atas kesembuhannya, yakni seorang Samaria. Orang Samaria ini jelas adalah orang yang tahu berterima kasih. Sedangkan 9 orang lagi, yaitu orang Israel yang sering menganggap diri sebagai orang yang lebih saleh dari orang Samaria, justru lupa atas kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ucapan syukur kepada Tuhan atas pertolongannya di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita ingat kepada Tuhan, bukan hanya ketika kita membutuhkan pertolongannya, namun juga ketika kita telah mengalami pertolongannya. Mari kita bangun karakter untuk beriman kepada Tuhan dan juga karakter untuk tahu berterima kasih ketika sudah menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami bukan hanya percaya pada pertolongan-Mu, tetapi juga bersyukur atas pertolongan-Mu yang telah kami alami dalam hidup kami. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.